keluar. Kembali lagi suara itu terdengar untuk kedua kalinya. Reza tidak ingin keluar, hatinya memberikan peringatan buruk. Tetapi pikirannya penasaran. Alhasil Reza membuka resleting tenda perlahan agar tidak membangunkan kedua temannya. Betapa tercengangnya Reza ketika mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, Macan Putih memimpin di posisi paling depan. Tatapannya sangat tajam setajam silet. Seketika tubuh Reza kaku, mau bergerak tidak bisa, berbicara apa lagi? Hanya kedua bola matanya dan nafas yang masih normal. Berbicara sopan ketika berada di persinggahan orang lain itu penting. Jaga ucapan, jaga pikiran. Hati-hati. Kami semua masih mengampunimu, ini peringatan terakhir. Kalau kamu kembali lagi ke tempat ini, sopan dan santunlah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Cinta dan Teror di Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Oman Lul. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Cinta dan Teror di Gunung Salak. Halo teman-teman, buat kalian yang mau ngirimin cerita ke Kang Slamet atau teman-teman semua kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing pengalaman horor, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini ya. Dengan senang hati Kang Slamet sendiri yang akan membalasnya satu persatu. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang dipercaya sangat angker oleh para pendaki maupun penduduk sekitar itu. Makanya tak heran gunung ini selalu masuk ke dalam list top 5 gunung terseram di Indonesia. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak sedikit pendaki yang mengaku kalau dirinya banyak mendapati gangguan dari makhluk tak kasat mata saat mendaki gunung tersebut. Di tahun 2007 ada rombongan pecinta alam yang mendaki ke Gunung Salak ini. Kembali lagi Gunung Salak mengeluarkan taringnya. Reza, Bayu, Reni, dan Siska. 4 orang ini tinggal di kampung yang sama, namun tidak sering bertemu karena masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda. Awal mula perencanaan itu muncul ketika salah satu teman mereka mengundang Reza, Bayu, Reni, dan Siska untuk datang di acara resepsi pernikahannya. Reza menghubungi ketiganya, memutuskan untuk berangkat acara bersama. Meja bukan sembarang meja, kursi yang memaksa untuk berdiskusi. Saat pola pikiran sama, terbentuklah suatu rencana. Saat sampai di acara itu, mereka berempat langsung duduk di salah satu meja bulat dan kursi yang melingkar. Memang untuk tahun itu menurut Reza terkesan sangat mewah. Sembari mendengarkan dangdut yang dinyanyikan seorang biduan, Reza, Bayu, Reni, dan Siska ngobrol. Ya, sekedar ngomongin kehidupan lah. Di tengah suasana, Reza membuka obrolan dengan topik yang menarik. Woi, tahun baru kan 1 bulan lagi nih ya. Kita berempat gak ada rencana rayain di tempat seru apa? Mumpung libur 2 minggu nih, masa mau di rumah aja? Iya juga ya. Ya udah, gue mah ikut aja tergantung kawan-kawan. Balas Reni. Gue sih ayo aja deh. Lo gimana yuk, ikut gak? Tanya Siska. Bayu yang dari tadi fokus melihat goyangan biduan itu tertarik akan ajakan Reza. Nah ini yang gue tunggu-tunggu nih, muncak aja gimana? Ke Gunung Salak. Kata temen gue nih, dari atas bagus kalau nggak lagi musim penghujan. Usul Bayu. Bagus sih tawaran lu yuk. Cuma kan biasanya kalau mau pergantian malam tahun baru itu pasti hujannya sadis, tahu gue sih. Tapi kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau cuaca mendukung, kita ke Salak aja. Setuju enggak? Serentak semua mengiyakan dan melanjutkan kembali keasikannya di tempat itu.
1 minggu sebelum pergantian tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reza dengan isi di dalamnya hanya ia seorang, karena Reza merupakan rantauan lama yang tinggal beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencananya untuk melakukan pendakian. Dengan obrolan mengenai cuaca yang belakangan ini terbilang cukup baik, lantas mereka berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. Kemarin gue sempat ngobrolin ini sama temen. 3 orang mau ikut gak apa-apa kan? Ya udah, ajak aja yuk. Makin banyak makin seru kan? Kalau gitu gak apa-apa dong gue ajak temen juga. Santai aja. Terus jadinya kapan? Kita harus nyiapin segala macam perlengkapan kan? Gue gak mau ya kalau nanti ada alat yang gak kebawa. Bisa-bisa repot nanti. Ya juga ya Ren. Ya udah, nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut pas kita lagi persiapan supaya bisa hafal juga mukanya. Intinya kapan Reza ganteng? Pastiin dulu tanggal berangkatnya. Gimana kalau tanggal 31 Desember? Kalau mulai naik dari jam 2, kalau nggak ada hambatan, paling lama nyampe puncak ya palingan jam 10 sampai 11 malam sih. Nah, kita nginap semalam aja di puncak, turun siang, gimana? Sepakat. Pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember 2007, sebelum malamnya malam pergantian tahun. Hari pendakian pun tiba, tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian. 2 perempuan yaitu Reni dan Siska, dan sisanya semua laki-laki. Pagi pukul 6 dini hari, Reza, Bayu, Reni, Siska, dan beberapa teman lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke base camp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reza. Dengan fisik segar dan semangat yang memancar terlihat di raut mereka masing-masing. Dengan menaiki truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, ke-12 rombongan itu duduk teratur di bak belakang truk dan sesekali berdiri menikmati udara pagi. Dengan Reza yang duduk berdua di depan bersama sopir, perjalanan menuju base camp itu terbilang sangat lancar. Sebelum sampai di base camp, Reza yang duduk berdua di depan dengan sopir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah buka. Sekedar membeli buah-buahan dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-13 rombongan turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas puncak. Selesai, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. 3 jam perjalanan, mereka sampai di base camp pukul 9 pagi. Bergegas turun dari mobil, dilanjutkan dengan pendaftaran nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya mereka beristirahat dulu sembari mengecek semua barang bawaan untuk memastikan bahwa semuanya aman tanpa ada yang tertinggal. Woi, sini kumpul udah jam 11 nih, ucap Reza sebagai leader pendakian kepada semua rombongannya. Mereka pun berkumpul meninggalkan beberapa minuman dan berjalan ke arah Reza yang berdiri di depan truk yang ia tumpangi bersama yang lain tadi. Begini, kita sekarang mulai ke pintu rimba. Ya paling 1 jam sampai sana. Nah, dari pintu rimba kita langsung sikat ke atas. Ada yang ketinggalan gak? Senter ada yang bawa kan? Penting loh itu. Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas carrier-nya, termasuk Reni, Siska, Bayu, dan beberapa teman yang lain. Dengan kematangan yang pasti, mereka memulai perjalanannya, berdoa agar dilancarkan dan berangkat. Dengan tujuan pertama yaitu pintu rimba, jalur awal untuk memulai pendakian. Masih dengan menaiki truk, rencananya mulai berjalan dari pintu rimba. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas seakan mendukung mereka dalam pendakian. Sampai di pintu rimba, turun dari truk, berdoa kembali agar dilancarkan. Reza berpesan kepada sopir agar menunggu rombongan di base camp saja. Setelah itu mereka pun memulai pendakiannya tepat pukul 12 siang. Sangat lancar, tidak ada gangguan sedikit pun. Di awal berjalan semuanya normal. Jalur awal pendakian terkesan landai dan rapi, walaupun tidak serapi sekarang ya. Cukup bisa didaki untuk pemula karena jalur yang lurus-lurus saja juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan. Dengan susunan berjalan di posisi paling depan ditempati Reza sebagai leader sekaligus sebagai kompas manusia. 6 laki-laki entah kawan dari siapa, 2 laki-laki teman dari Bayu, Reni, Siska, setelah itu Bayu dan 1 temannya yang di posisi paling belakang.
Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal tapi masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Sekitar 1 jam berjalan mereka sampai di Simpang Bajuri pukul 1 siang. Sesuai susunan waktu yang diarahkan Reza, di Simpang Bajuri rombongan itu beristirahat dalam kurun waktu 15 menit. Hanya sekedar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam dan minum-minum kecil. 15 menit berlalu, Reza sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian. Semua berdiri lalu berjalan kembali. Di Simpang Bajuri seperti namanya, simpang memang persimpangan antara Kawah Ratu dan Puncak Manik. Dari sini perjalanan akan lebih seru karena kalau ke Puncak Manik, rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan menapaki jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa, ada juga yang ngedumel. Aduh capek, berhenti dulu dong, kaki gue lemas. Ya elah Ren, mau berhenti di mana? Sama, gue juga lemes nih kaki. Aduh. Bayu yang berjalan di belakang Siska nyaut. Sabar ngapa ya elah, ribut mulu ini 2 cewek. Masih bagus dibantu batang pohon buat pegangan. Serah gua. Balas Reni dan Siska bersamaan atas ucapan dari Bayu. Dari depan Reza hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Itu udah cewek berisik amat mulutnya. Gue sumpel juga nih pakai kaos kaki. Walau berjalan beriringan dengan ocehan, jalur rawa-rawa itu mereka lalui tanpa mendapati luka sedikit pun. 3 jam perjalanan selepas rawa-rawa itu pukul 4:30 sore sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun luas, tidak terlihat satupun pendaki lain yang beristirahat. Mereka semua beristirahat, para laki-laki lagi ngerokok. Kalau perokok dulu nggak asing kan sama yang namanya topas. Dan memakan makanan kecil, sedangkan Rani dan Siska memakan makanan yang sudah ia siapkan dari rumah masing-masing. Dilihat karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan dengan cara makanlah selagi sempat. Za, udah jam 5 sore nih. Lanjut lagi yuk, takut kemalaman sampai puncak. Ucap Bayu kepada Reza yang tengah asik termenung di sisi batang pohon besar sambil menghisap dan menikmati kepulan asap topas. 30 menit waktu terbuang oleh peristirahatan. Reza angkat suara agar rombongan bangkit melanjutkan perjalanan. Semua bangkit dan kembali mengayunkan kaki dengan posisi yang masih sama seperti di awal berjalan. Selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui akan cukup menguras tenaga karena trek tanah terjal di sepanjang jalur akan menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kaki, seakan kram tidak bisa digerakkan. Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reza menghentikan langkahnya. Za, stop dulu. Sini deh. Nih si Siska kakinya kenapa dah? Reza menghentikan langkahnya berjalan ke arah Siska yang berada di posisi belakang. Kenapa? Kenapa kaki lo Sis? Gue juga gak tahu, tiba-tiba sakit banget. Kram kali Sis, coba dipijit aja nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa gak? Tolongin sekalian pijitin kalau bisa. Bayu bertanya kepada seluruh rombongan dan tertawa dengan leluconnya sendiri. Ya, lu yuk, sama lu dong, pijitin. Kali gitu kan, gue jadi cinta. Ya udah sini, mau kaki lu patah sama gue, bisa mijit aja kagak. Lu berdua berantem mulu ya kayak kucing sama anjing, tau gak? Udah, mana? Ada gak minyak kelapanya? Tolongin dong. Lu sih yuk. Desi Siska menunjuk Bayu yang hanya tertawa melihat Siska dimarahi Reni dan Reza. Terlihat salah satu teman yang dibawa Bayu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebut saja Randy. Mana sini gue lihat. Nih, gue bawa minyak kelapa nih. Sini gue pijitin. Untung bapak gue lulusan UPI, jadi anaknya keturunan. Semua heran dan bertanya apa itu UPI kepada Randy. Lah, gak tahu UPI? Universitas Pijat Indonesia dong. Kok kagak lucu ya?
Klimaks ketawa terpecah bukan karena leluconnya, melainkan pembawaan nada yang aneh saat melontarkan pertanyaan itu. Siska yang kesakitan pun sampai meneteskan air mata menertawakan orang itu. Awah, mana sini gue pijit dulu. Tenang. Gak cabul kok, enggak. Gajar lu kalau salah pegang. Entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat-dekat dengan Siska atau hanya candaan, Bayu melontarkan perkataannya. Di, jangan macem-macem ya sama calon bini gue. Ini turun dari gunung bakal langsung gue ajak ke pelaminan, bos. Iya udah, kagak gue. Kayak punya duit aja lu yuk, ngawinin gue. Tahu lu? Tahu, lu kerja dulu yang bener. Nggak tahu. Duit buat ngawinin lu tersimpan rapi di bawah kasur gue, sis. Dah, coba gerakin kaki lu. Bisa belum? Siska berusaha menggerak-gerakkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Mendingan nih, coba gue diri dulu ya. Udah gak sakit. Makasih ya, Di. Bagus dah. Udahlah, ayo kita lanjut lagi. Iya, gak kerasa udah jam 5 sore aja ya. Aduh, lama gara-gara lu doang nih, sis. Nyusahin lo. Berisik lu jomblo. Yaelah, ribut mulu. Jadi ini mah kawin. Udah cepetan jalan. Kembali mereka berjalan menapaki jalur yang masih terjal. Di tengah-tengah perjalanan, Reza menyuruh semuanya agar berhenti sejenak. Bentar. Berhubung ini udah agak gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya nanti kalau gelap susah nemuinya di tas. Semua mengambil senter dari tas masing-masing, lalu kemudian Reza menyuruh rombongan agar berjalan kembali. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak, kecepatan langkah para lelaki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu ngoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Sekitar kurang lebih pukul 7 malam mereka sampai di trek tebing dengan webbing yang menguntai ke bawah. Dengan likuk yang kurang lebih 70-80 derajat, keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semua berhenti. Reza meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah. Alih-alih saat bagian Reni dan Siska yang naik, salah satunya terjatuh. Ren, pegangannya kencang. Reza mengingatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sebelumnya sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-teman yang lainnya. Singkatnya, semua telah di atas tebing. Semuanya kembali berjalan menuju puncak bayangan. Dari tebing ini untuk sampai di puncak bayangan butuh waktu sekitar 15 menit. Itu pun kalau berjalan dengan speed yang tidak terlalu pelan. Pukul 19:15 di perjalanan menuju puncak bayangan dengan bantuan senter, kabut dengan ketebalan tipis mulai menyelimuti. Timbul kegelisahan dalam diri Reni. Kegelapan yang diselimuti kabut ini perlahan-lahan membuat Reni tidak nyaman berjalan di barisan hampir paling belakang. Duh, kok perasaan gue gak enak gini ya? Makin lama gini sih. Pindah ke depan aja deh. Reni, Siska, pindah ke depan sini. Kabut, jangan di belakang. Oke, Za. Ayo Ren ke depan. Merinding gue jalan di sini. Belakang gue siluman onta soalnya. Teletuk Siska meledek Bayu yang berjalan di belakang dirinya. Berisik lu kadal Cina. Sono pergi lu. Reni dan Siska pun berjalan untuk pindah ke barisan depan. Untung Reza peka, selamat deh gue. Ren, lu di belakang gue ya. Siska, lu di belakang Reni. Bayu, monitor. Bini lo gue pinjem dulu ya. Ledek Reza ke arah belakang di mana Bayu berada. Za, sampai bini gue lu apa-apain, malu gue jodohin sama kakek gue, Za. Awas aja. Selesai dengan perpindahan posisi, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka tanpa adanya mulut-mulut yang berbicara lagi. Tapi tiba-tiba Reni memegang tas yang digendong Reza sembari berkata, Reza, gue takut. Reza yang saat itu terlalu fokus dengan jalur merasa dikagetkan dengan Reni yang tiba-tiba seperti itu. Reni, ngagetin aja. Kenapa, Ren? Tanya Reza dengan bingung melihat gerak-gerik Reni seperti orang ketakutan. Kenapa, Ren? Ada apa? Stop dulu. Kenapa, Ren? Bilang sama gue. Gak apa-apa, Za.
Tadi... Ah? Apaan sih, Ren? Apaan? Reza. Ucap Reni sembari mengedip seakan memberikan kode. Seakan mengetahui yang dimaksud Reni, Reza mengangguk sembari berkata, "Tenang Ren, kita punya Tuhan dan lo lagi sama gue. Gue pastiin lo aman sampai rumah, oke? Kalau takut jalannya sambil pegang baju gue, Ren." Iya, Za. Siska yang hanya mendengar obrolan mereka berdua pun tertawa seakan tengah menonton artis lawak di depan mata di atas gunung. 5 menit perjalanan setelah semua itu, pukul 19:35, tibalah mereka di plang yang bertuliskan Puncak Bayangan. Disinilah awal mula sampul cerita yang terdapat tulisan horor dimulai. Lagi-lagi kosong. Tak terlihat sama sekali pendaki yang tengah beristirahat di lahan yang cukup untuk 4-5 tenda itu, kecuali di mata Reza dan Bayu. Mereka beristirahat di lahan sebelah kanan, tepat di dekat jalur masuk Puncak Bayangan. Para rombongan beristirahat, ada yang membaringkan badan dengan alas kepala yaitu tas, ada juga yang langsung menghisap topas. Capek banget gila. Berasa mau copot tulang-tulang kaki indah gue, Ren. Ucap Reni dan Siska dengan nafas yang masih terengah-engah. Di sisi lain, Reza dan Bayu menghampiri satu tenda yang menghadap berlawanan dengan mereka. Terlihat sayup-sayup cahaya api unggun di balik tenda itu. Za, ada orangnya tuh. Samperin yuk. Bayu dan Reza mendapati 3 laki-laki yang tengah duduk melingkar menatap kobaran api. Permisi. Dari 3 orang itu yang ia sapa hanya satu yang menoleh. Laki-laki itu tersenyum menatap kedatangan Reza dan Bayu. Ia menyuruh Reza beserta Bayu agar duduk di sisi mereka. Mukanya tanpa ekspresi, cuk. Entah seperti apa untuk menggambarkan ekspresi ketiga laki-laki di hadapannya. Ekspresi dingin dan mematung itu terkesan berbahaya, sangat menyeramkan. Kepandangan Reni duduk meminum air putih botolan yang tersisa setengah walau masih ada beberapa botol di dalam tas karirnya. Setelah cukup diminum, ia terdiam sejenak memandangi semua rombongan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Reza, mana ya sis? Kok gue gak lihat sih? Siska yang tengah sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya terhenti menatap Reni dengan sedikit menahan tawa. Lo ngapain nyariin Reza, Ren? Waduh, jangan-jangan cinta di atas gunung nih. Reni mematung seperti tertangkap basah menyebut nama Reza di hadapan Siska. Apaan sih, sis? Lu gak lihat emang? Bayu juga gak ada dong. Siska menoleh sekilas ke arah di mana semua laki-laki beristirahat. Ia membalikan pandangannya kembali ke Reni. Iya ya, Ren. Bayu kemana, Ren? Nah kan, bentar. Lo ngapain nanya-nanya si Bayu? Waduh, jangan-jangan ada cinta di atas gunung nih. Reni tersenyum melihat kedunguan temannya itu. Reza di mana ya? Ucap Reni dalam hati sembari melihat-lihat ke arah lain. Samar-samar di arah kiri depan terlihat 2 orang laki-laki yang tengah duduk. Tak jelas karena terhalang kabut jadi seperti berbayang. Reni menolehkan penglihatannya dari 2 laki-laki tersebut. Ia melihat sekilas ke Siska. Kayaknya itu Reza sama Bayu deh, sis. Siska melihat arah tangan Reni tersebut. Mana, Ren? Iya itu kayak mereka. Lagi ngapain ya mereka di situ? Horor banget deh. Daripada penasaran, mending samperin yuk, Ren. Mereka berjalan sedikit demi sedikit, mendekat secara perlahan semakin jelas sampai kedua perempuan itu yakin bahwa 2 laki-laki itu memang Reza dan Bayu yang tengah duduk. Ren, gue takut. Bayu melihat satu persatu raut wajah ketiga pendaki itu dengan tatapan yang sok detektif. Sulit memperkirakan umur mereka masing-masing. Wajahnya sangat pucat. Semuanya menunduk tanpa ngobrol satu sama lain. Lantas ia menoleh melihat Reza. Za, udah 5 menit kita di sini sama mereka. Apa nggak ada yang mau buka topik ya? Reza tidak langsung menjawab. Ia menatap secara tajam semua wajah yang tertunduk meratapi api unggun di hadapannya. Ini gak beres yuk. Maksud lo, Za? Bayu tersentak kaget. Ia berusaha menahannya agar ketiga laki-laki di hadapannya tidak curiga. Reza, ngapain di sini?
Suara perempuan yang tak asing di kuping Reza memanggil. Reza dan Bayu menoleh ke sumber suara itu. Ternyata Reni dan Siska yang sudah berada di dekat mereka. Menurut lo? Reza bertanya balik kepada Reni sembari menunjuk ke arah 3 lelaki dengan dagunya. Bayu melihat raut wajah Reni biasa-biasa saja, mungkin ditutup-tutupi. Lalu melihat raut wajah Siska, ia merasa wajah itu memancarkan aura ketakutan. Lo kenapa, Sis? Sini duduk. Lo berdua gak punya sopan santun ya? Sapa dulu mereka. Seketika itu jantung Reni dan Siska berdetak 2 kali lipat lebih kencang. Mereka tidak mendapati siapapun selain Reza dan Bayu di tempat itu. Tempat yang diduduki kedua laki-laki ini kosong dan hanya ada mereka berempat. Mereka siapa, yuk? Riza, leader pendakian yang merasa bingung akan sikap kedua teman perempuannya seperti orang ketakutan itu, merasa curiga. Ia menatap lekat raut wajah mereka. Ren, lo gak apa-apa? Lo berdua kenapa sih? Lo berdua yang harusnya kenapa? Tidak ada jawaban dari Reni. Ia diam melamun, tatapannya kosong dan tak lama Reni terjatuh pingsan. Kagetlah Reza dan Bayu. Siska yang berdiri di sampingnya tersentak kaget. Bukannya membantu, ia menjauhi Reni dan malah menghampiri Reza dan Bayu. Za, tolongin Reni, woi! Teriak Siska menyadarkan semua rombongan yang jaraknya sedikit jauh dari mereka berempat. Merasa ada yang aneh, para laki-laki yang tengah beristirahat berlari menghampiri Reni yang terkapar di atas tanah. Za, Reni kenapa ini? Tanya Randy, tatapannya melihat Reni. Nampak raut wajah Reza panik, khawatir Reza membopong Reni sendiri meminta bantuan. Tidak, tak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya, hanya terfokus untuk menyelamatkan Reni. Reni dibopong dibawa menjauh dari tempat di mana Reza dan Bayu duduk dengan 3 laki-laki misterius itu. Reza tak peduli dengan pendaki yang ia sapa tadi, menoleh ke belakang pun tidak. Begitupun dengan Bayu. Bayu dan yang lainnya mengikuti Reza. Reza berhenti di dekat tas carry miliknya, membiarkan Reni tersadar di satu kaki dan satu tangan Reza yang dilipat ke atas. Za, ini gimana? Rencana kita harus nerobos ke puncak. Tanya Bayu perlahan, tak ingin membuat Reza emosi di keadaan ini. Jujur ia takut dengan Reza kalau sudah emosi. Reza tak menggubris pertanyaan Bayu. Ren, ucap Reza sembari menepuk-nepuk pipi Reni secara perlahan. Bikin tenda. Tapi Za, puncak belakangan. Reni dulu, kita istirahat dulu di sini. Baru jam 8, masih ada waktu. Lo juga semua belum pada makan kan? Gak usah maksain. Bikin tenda. Bayu menyenggol-nyenggol bahu laki-laki itu dengan bahunya. Ikutin aja. Iya Za, gue ikut lo aja. Reza menolehkan pandangannya dari Reni. Ia menatap Bayu. Yo, apalagi Za? Bikinin 2 teh hangat ya buat gue sama Reni. Ya, gantengnya. Sial, gue lagi yang kena. Kalau aja lo bukan Reza, udah gue sikat di sini lo. Siap. Gue bikinin teh hangat paling nikmat sedunia buat lo berdua. Yaudah, sebagian bikin tenda, kita istirahat beberapa jam di sini. Siapin energi buat nanti jalan lagi ke puncak. Siska, bantuin gue bikin teh buat kita semua. Reza tersenyum tipis, senang mempunyai teman semacam Bayu. Walau tingkahnya seperti orang gila, ia selalu menurut apa yang Reza ucapkan. Reza menolehkan pandangannya dari Reni sejenak, melihat semua teman-temannya yang tengah sibuk akan suruhan Bayu. Woi bentar, 5 orang bikin tenda, 3 orang siapin makanan, 3 orang lagi cari kayu bakar buat bikin api unggun. Oke? Sorry ya, gue gak bisa bantu. Siska, sini. Kenapa? Gantian, panggil gue. Berat juga ini cewek, badan doang kurus. Gue kan mau bantu Bayu bikin teh, Za. Oke lah kalau gitu gak apa-apa. Yuk, kata Siska, lo bantuin yang lain bikin tenda aja. Kalian juga. Siska mau bikin teh buat kita semua sendiri. Iya kan Sis? Enggak. Ya udah sini jadi leader, bukan berguna malah nyusahin. Bukan gitu Sis, gue gak enak sama yang lain karena harus ngurus Reni, sedangkan gue cuma ngatur-ngatur doang. Gue mau bantu Bayu dulu, oke? Iya Reza. Siska mendekati Reza, mengganti tembok baru untuk tempat persandaran Reni. Ya udah, semangat. Nih, minyak balsam.
takut Randy butuh. Gue gak berani balurin tadi. Lah kenapa gak berani, Za? Belum muhrim. Belum. Bukan kali. Gue pengennya belum gimana? Lah kok belum? Lah kalau belum berarti lu ada rencana. Gue duluan. Ucap Reza tak berdosa memotong perkataan Siska, membalikan badan berjalan setengah berlari menghampiri Bayu untuk membantu temannya itu. Di sisi lain Siska berbicara sendiri sedangkan tangan kanannya memijat puncak kepala Rani. Kok belum sih? Belum muhrim. Sama bukan muhrim kan beda ya? Kalau bukan muhrim berarti ya sampai seterusnya bukan muhrim. Tapi kalau belum muhrim, lah bener kata gue. Kalau belum muhrim, Reza ada rencana muhrimin Reni. Loncat ke 20 menit kemudian, tenda, api unggun dan beberapa cangkir berisi teh hangat sudah bersiap. Bahkan Reni sudah tersadar dari 5 menit yang lalu. Kini semuanya tengah ngobrol di dekat api unggun. Tetapi jarak mereka cukup berjauhan. Reza menyodorkan tangan kanannya yang memegangi sebuah cangkir berisi air teh beruap. Posisi berdirinya di hadapan Reni yang tengah duduk di samping tenda laki-laki sembari menatap api unggun bersama dengan rekannya Siska. Reza dan yang lain memang mendirikan 4 tenda, 3 tenda untuk laki-laki, 1 tenda untuk Reni dan Siska. Berjaga-jaga untuk Reni, tetapi Reni sudah sadar tepat setelah tenda-tenda dibuat. Reni menerimanya. Makasih Za. Reza duduk di samping perempuan itu. Gue ke tenda dulu ya. Mau ngapain lo? Udah temenin gue di sini. Siska menunjukkan raut wajah pembantahan. Gak bisa Ren, ini bener-bener penting. Gue mau ngambil dokumen negara di atas. Takut lecek atau robek. Lo gak mau kan gue di penjara? Reni membuang tatapannya melihat ke arah lain. Gue gak mau. Ya udah. Gue gak mau kalau lo udah di penjara petugas polisi ngebebasin lo lagi. Gue setuju sama lu Ren. Anak dajal lu berdua. Udah amat lah. Woi, lu bertiga ngelupain gue. Seru seseorang di hadapan mereka. Seseorang itu berhenti tepat di depan Reza, Reni dan Siska. Yaelah, ini dedemit kenapa datang sih, kagak peka banget. Gerutu batin Siska. Reza mendengarnya. Bukannya dari tadi lo asing ngobrol di sono yuk. Ya Saza, bisnis dikit. Gaya lu bisnis. Lah, gue beneran bisnis, ngumpulin duit buat nikahin lu sis. Serah lo dah. Lo mending antar gue ke tenda. Yuk, cepetan. Bayu menahan tubuhnya kokoh. Siska menatapnya memberi kode dengan mengedipkan satu kelopak matanya. Cepetan. Tangan lo lembut banget sih sis. Jadi gak sabar buat nanti malam pertama. Tak ada obrolan dari Reni maupun Reza. Keduanya hanya memandangi cahaya orange. Kegelapan yang diterangi oleh kobaran api menjadi perpaduan yang sangat cocok dan selaras. Entah apa yang diucapkan di dalam masing-masing hatinya. Raut wajah itu menunjukkan benih-benih kegugupan dengan alasan yang sama. Reni melirik Reza sekilas, lalu membuang pandangannya menatap kobaran api. Maaf Za, gue jadi ngerepotin lo sama yang lain. Gak apa-apa Ren. Yang penting sekarang lo udah sadar. Kenapa lo bisa pingsan? Ada apa? Gue gak berani ceritain di sini. Nanti gue ceritain di bawah aja ya. Gue takut. Batin Reza bertanya-tanya dan menyeleksi. Dia tahu perempuan yang sedang ia tatap ini mengalami kejadian di luar nalar. Ya udah, gue paham. Gak apa-apa Ren. Intinya sekarang lo fokus sama kendali diri lo sendiri ya. Ingat, kita lebih kuat daripada mereka. Kapan gerak lagi? Kenapa? Baru jam 8:30. Santai aja dulu. Aduh, anjing. Woi, lo lihat-lihat setan. Kenapa lah gue nih? Reza sedikit kesal kepada salah satu pergerakan pendakiannya yang berada tak jauh di seberang api unggun. Lah, gue kagak ngapa-ngapain, Za. Kenapa? Reza memandang Reni. Lengan kanannya memegangi kepala kesakitan. Gak tahu pala gue kayak kena timbuk batu. Coba sini gue lihat. Reni sedikit mengangkat tubuh. Pandangannya tertuju menatap keseluruhan rambut Reza. Gak ada luka. Masa sih? Kayaknya gue ngerasa tuh benda gede bener. Lu ngigo ya? Gue serius Ren. Enggak, lu ngigo. Gue serius. Lu nakutin gue ya Za. Lah buset, ngapain juga gue begitu?
Reza dan yang lainnya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tenda api unggun peristirahatan sudah cukup dan dimatikan. Kini mereka tengah berdiri berdoa untuk dilancarkan, berdoa untuk keselamatan, berdoa agar kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi lagi selepas puncak bayangan. Kita jalan sekarang. Reni juga udah baikan. Semua kembali melanjutkan perjalanan dengan susunan Reza sebagai pemimpin, disusul Reni, setelahnya Siska, sedangkan Bayu berada di depan Randy yang menduduki posisi paling belakang. Di jam 10 malam ini hawa sekitar sudah sangat berbeda. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit juga keberadaan vegetasi. Entah apakah ada hati yang frustasi, semuanya tetap berjalan dengan keheningan. Mereka harus melewati beberapa jalur, dada bertemu dada beberapa kali, dan itu mereka lalui di kegelapan malam. Pendaki zaman dulu memang harus diacungi jempol. Sebelum pergantian hari mereka sudah sampai di puncak Manik, sekitar jam setengah 12 ke atas. Di sepanjang perjalanan tadi tidak ada yang mengesankan, tidak juga menyeramkan. Perjalanan yang dilalui dengan langkah kaki tanpa obrolan membuat kondisi sekitar menjadi hening. Di kepala gunung itu mereka mendapati beberapa pendaki. Entahlah, mungkin ada 3 orang dengan 1 tenda. Semuanya kali ini benar-benar manusia. Reza dan yang lain menyapa simpang siur kebiasaan ala pendaki, lalu mendirikan 4 tenda di dekat tenda mereka. Dari awal rencana Reza dan yang lain memang akan berdiam 1 malam di puncak itu dan akan turun setelah pagi tiba. Ya, sekedar menikmati 1 malam di atas puncak, walaupun hanya ditemani kabut-kabut tipis. Tapi tetap saja jumlah kabut masih kalah dengan jumlah lelucon Bayu dan Siska. Sekitar 15 menit bersenda gurau, Reza memanggil Randy. Dia berdua sedikit bergeser, di mana obrolannya tidak bisa didengar oleh yang lain. Ren, lo tau gak alasan gue nyetujuin saran Bayu buat ngedaki Gunung Salak? Ya orang lo yang bilang sendiri. Apa? Kan katanya buat nikmatin pergantian tahun di atas puncak kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Ya udah. Ada lagi sebenarnya. Apaan? Gue cari momen yang bagus buat nyatain perasaan ke seseorang. Sekarang gue dapat momen itu. Penilaian gue salah tentang lo. Gue kira lo suka sama gue. Tapi masa iya buat Siska? Seru batin seorang Rene, entahlah, tidak pasti, tapi raut wajahnya terbaca kalau dia memang sedikit ragu dan bertanya-tanya. Lo suka sama Siska? Gue bukan penyuka sesama jenis ya. Bukan. Maksud gue seseorang itu yang perempuan yang lagi duduk di samping gue. Maksud lo gue? Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Hampir semuanya sudah memasuki tenda bersiap-siap untuk tidur, tapi tidak dengan mereka berlima. Mengobrol dengan alasan sampai ngantuk. Sis, jadi kita gimana? Apanya yang gimana? Bayu nanyain. Nikah ya kan? Asik, jadi nih gue makan semur daging. Kerja dulu yang bener, jangan nikah mulu otak lo. Ya elah sis, nikah dulu baru giatin kerja. Kebalik yuk. Nah, bener. Jangan sampai nikah masih dibantu dana sama emak. Nyusahin. Tanpa sadar gurauan mereka semakin lama semakin mengarah ke sisi yang terlalu sensitif. Serta sempat beberapa kali Reza menceletukan kalimat yang tak senonoh. Dan seperti yang kita tahu, itu sangat dilarang jika kita masih berada di dalam area pegunungan. Namun tanpa mencerna ucapan kembali, mereka tetap melanjutkan lelucon itu. Lelucon yang seharusnya tidak diucapkan. Sampai tiba di titik semua pamit tidur, masing-masing memasuki tenda khusus perempuan itu. Memang untuk 2 wanita ini, Reni dan Siska. Reza tidur di tenda dengan Bayu dan Randy, mereka 1 tenda. Di sini puncaknya. Sekitar setengah 3 pagi buta, Reza terbangun. Hanya Reza yang terbangun. Bukan karena dia kebelet pipis, tapi Reza mendengar suara aneh yang terkesan mistis. Masih di posisi rebahan, tapi kini kedua matanya terbuka. Reza memfokuskan pendengarannya, memperjelas kembali suara yang ia dengar itu. Suaranya mirip sekali dengan langkah keras pengibar bendera hari Senin. Hanya saja pengibar di hutan ini seperti memakai pakaian yang berat. Mungkin aluminium, membuat pakaiannya saling berbenturan. Reza mendengarnya, takut, penasaran, bertanya-tanya mulai bermunculan.
Keringat mulai bercucuran, pikiran mulai keliengan. Langkah kaki yang dia dengar ini tidak hanya satu, sepertinya lebih dari 5. Langkah kaki itu terhenti persis di depan tendanya. Ya, walaupun tidak terlalu dekat, tapi bayangan mereka bisa terlihat dari dalam tenda. Lihat jangannya. Hampir 10 menit Reza tidak bergerak, tapi bayangan itu masih setia di luar. Sesekali Reza berusaha untuk tidur, entah mengapa ada yang menahannya untuk terlelap. Keluar. Reza tercengang tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Dia bertanya-tanya suara siapa yang sangat dekat di telinganya mengucapkan kata keluar. Kembali lagi suara itu terdengar untuk kedua kalinya. Reza tidak ingin keluar, hatinya memberikan peringatan buruk. Tetapi pikirannya penasaran. Alhasil Reza membuka resleting tenda perlahan agar tidak membangunkan kedua temannya. Berhubung tendanya menghadap langsung ke jalur masuk Puncak Manik, jadi setelah ia membuka resleting tenda, ya pandangannya pasti akan tertuju di jalur itu. Betapa tercengangnya Reza ketika mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, Macan Putih memimpin di posisi paling depan. Tatapannya sangat tajam setajam silet. Bukan, intinya tajam dah. Seketika tubuh Reza kaku, mau bergerak tidak bisa, berbicara apa lagi? Hanya kedua bola matanya dan nafas yang masih normal. Entah yang berbicara itu macan atau prajurit itu, yang jelas berikut nasihat ke-7 makhluk di hadapan Reza. Berbicara sopan ketika berada di persinggahan orang lain itu penting. Jaga ucapan, jaga pikiran. Hati-hati. Kami semua masih mengampunimu. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu kembali lagi ke tempat ini, sopan dan santunlah sedikit. Tanpa dijawab oleh Reza, ke-7 makhluk di hadapannya entah pergi kemana. Hilang seperti berubah menjadi kabut dan kembali menyatu dengan sekitar. Reza melamun syok ketakutan tidak berselang lama. Dari tadi loh gue udah bangunin. Udah jam 9 pagi nih Za. Ucap Bayu yang berada di sampingnya. Ia sibuk merapikan tasnya sendiri. Jam 9? Bukannya masih jam 3-an? Ngigo lu ya? Jam 9 ini. Cepet rapi-rapi dah. Yang lain udah pada di luar. Lah, masa mimpi? Reza bertanya-tanya bersamaan bangkitnya untuk duduk. Kejadian itu terlalu nyata untuk dianggap sebuah mimpi, tetapi terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam logika. Dirasa tidak menemukan jawaban yang benar, Reza acuh dan bergegas merapikan barang-barangnya. Selepas ia pergi keluar tenda menyusul yang lain. Semuanya sudah menyambut sang leader di luar, termasuk perempuan yang Reza sukai, Reni. Pendaki semalam di mana? Udah turun duluan jam 7:30. Anteng amat tidurnya. Mimpiin lo jelas dianteng. Makan rendang 2 kali nih. Bobrok perut gue kekenyangan. Tawa Randy disusul yang lain ikut tertawa. Pendakian itu termasuk bukan pendakian yang biasa-biasa saja. Dapat humor, dapat teman baru khusus untuk Reza dan Bayu yang dapat calon baru. Mereka kembali melangkahkan kaki menuruni gunung. Pagi itu cuaca sangat cerah, seakan mendukung dan memberikan salam perpisahan yang indah. Walaupun terkesan dingin di puncak bayangan, di sini Reza kembali mengalami hal horor walaupun bukan malam hari. Reza melihat sosok 6 prajurit yang mendatanginya semalam, tetapi Macan Putih pemimpin mereka tidak ada. Prajurit-prajurit itu melambaikan tangan kepada Reza. Entah apa maksudnya, walaupun Reza tahu mereka bukan manusia. Reza merasakan bahwa makhluk itu bermaksud memberikan salam perpisahan. Walau raut-raut wajahnya datar. Di Simpang Bajuri, kembali Reza mendapati hal di luar nalar. Di dekat jalur menuju Kawaratu, Reza melihat sosok makhluk yang tak asing. Pemimpin prajurit semalam itu. Macan Putih yang tengah duduk memandangnya di tengah jalur. Mungkin maksud sosok itu ia hanya memberikan salam perpisahan dan menunjukkan sebuah kefaktaan. Kalau dia memang benar-benar ada tidak hanya di dunia bunga. Namun Reza berusaha bersikap senormal mungkin, berusaha menetralkan seluruh tubuhnya agar tidak dicurigai yang lain. Mereka sudah sampai di base camp Cidahu jam 3 sore. Perjalanan pulang ini terasa sangat lancar tanpa kendala. Itu yang menjadi pacuan mereka sampai dengan cepat. Di base camp sopir sudah menunggu kepulangan mereka. Tidak langsung tancap gas tapi, melainkan terlebih dahulu merehatkan kaki untuk beristirahat. Ren, kejadian semalam itu lo bisa cerita ketika sekarang kan? Nah,
Bener. Gue tuh kayak mau nanya tapi apa gitu loh, Za. Oh iya, gue mau tahu ini. Makasih, Za. Bodoh amat dah. Jangan kasar-kasar sama calon bini gue. Terus gue mau mamerin siapa dong? Ujar Randy. Selesai membuli Randy, kini topik kembali kepada Reni. Reni memulai ceritanya. Jadi waktu itu gue sama Siska kan samperin lo berdua tuh. Tapi muka lo berdua pas nengok ketika itu pucet banget. Gue tegur-tegur kagak nyaut. Nah gak lama lo berdua senyum spontan gitu natap gue. Kenapa gue sampai pingsan? Senyuman itu loh nyamin banget sumpah. Iya ada aja gue yang lihat mereka udah gue sliding itu. Ya elah Ren, kalau lu yang ketemu setannya dia yang takut kali. Suka bener lu Za. Mereka kini sudah kembali duduk di bak mobil. Kecuali Reni, ia disuruh Reza untuk duduk di dek depan bersama sang sopir, mengingat kondisi tubuhnya yang sedang tidak sehat. Reza pikir tidak bagus jika terlalu banyak terkena angin. Satu persatu teman mereka turun dari mobil saat sampai di kampungnya masing-masing. Tak lupa berpamitan dan saling salam-salaman. Kini di mobil hanya tersisa 4 orang saja, 5 dengan sang sopir. Siapa lagi kalau bukan Reza, Reni, Bayu, dan Siska, mengingat kampung mereka lah yang paling jauh. Reza, Reni, Bayu, dan Siska turun dari mobil di tepi jalan raya. "Mang, makasih ya, kita balik dulu," ucap Reza kepada sang sopir perjalanan pendakian mereka. Tak lupa juga dengan Reni, Siska, dan Bayu yang ikut mengucapkan terima kasih. "Jangan langsung balik deh, mending makan dulu yuk, ngobrol-ngobrol." "Boleh tuh, ayo dah." "Lu gimana Ren? Mau ikut?" "Boleh." Kadal Cina, lo mau ikut kagak?" "Diem aja lu dari tadi. Ngomong apaan lu tadi?" "Kadal Cina." "Dih, onta Garut." "Kadal Cina." "Udah ayo," ucap Reza dan Reni bersamaan sambil menarik tangan Bayu dan Siska. Sekian dan terima kasih buat Oman Lul yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.